Pernah kebayang nggak gimana satu gejolak di satu titik di belahan dunia sana bisa mengirim gelombang kejut yang efeknya terasa sampai ke kantong kita? Nah, persis itulah yang lagi kita hadapi sekarang. Pertanyaan besarnya gimana ceritanya satu insiden bisa bikin geger pasar keuangan global? Yuk kita bongkar sama-sama. Semua jawabannya berpusat di sini, Selat Hormuz. Ini bukan sekedar jalur pelayaran biasa. Ini adalah urat nadi energi dunia. Oke, mari kita lihat lebih dalam. Apa sih yang sebenarnya terjadi di Selat Hormuz? Gini, bayangin deh skalanya. Sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia itu wajib lewat jalur sempit ini. Nah, ketika perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran mentok, blokade baru langsung diumumkan. Ini ibarat menyumbat pembuluh darah utama ekonomi global. Dan yang bikin makin tegang, gencatan senjata mereka akan berakhir tanggal 22 April. Jelas ini bukan lagi isu regional biasa. Terus gimana efek dominonya? Mari kita lihat guncangan pertama yang langsung terasa di pasar global. Dan inilah dampaknya. Harga minyak mentah Brent langsung meroket gila-gilaan, bahkan sempat tembus puncaknya di hampir $128 per barrel. Lonjakan sedrastis ini jelas langsung bikin panik seluruh pasar energi dunia. Logikanya kan, kalau lagi ada krisis, investor pasti lari ke aset aman kayak emas. Betul, anehnya kali ini enggak. Emas justru melemah sementara dolar Amerika Serikat malah jadi perkasa banget. Investor sepertinya ngelihat dolar sebagai benteng paling aman. Tapi kok bisa gitu ya? Nah, kutipan ini menjelaskan semuanya dengan pas. Ini kayak lingkaran setan. Harga minyak naik, bikin orang takut inflasi. Buat ngelawan inflasi, Bank Sentral AS diperkirakan bahkan mempertahankan suku bunga tinggi. Nah, suku bunga yang tinggi bikin dolar jadi lebih menarik buat dipegang ketimbang emas yang nggak ngasih imbal hasil apa-apa. Itulah kenapa semua lari ke dolar. Oke, sekarang kita tarik ceritanya ke dalam negeri. Gimana caranya badai global ini akhirnya sampai ke pesisir Indonesia dan apa dampaknya buat kita? Angkanya nggak main-main. Cuma dalam seminggu, investor asing cabut dana sebesar 3,8 triliun rupiah dari pasar kita. Ini sinyal yang jelas banget, investor lagi pada cari aman, dan modal pun terbang ke tempat yang dianggap lebih stabil. Dan ya, inilah konsekuensi langsungnya. Arus modal keluar itu langsung menekan pasar saham kita. Indeks harga saham gabungan atau IHSG bersama Kompas 100 dan LQ45 semuanya langsung anjlok. Papan bursa pun warnanya jadi merah semua. Tapi di tengah kekacauan ini, Bank Indonesia nggak tinggal diam. Mereka langsung bergerak untuk membangun pertahanan ekonomi kita. Jadi, untuk meredam gejolak, Bank Indonesia memutuskan buat menahan suku bunga acuan mereka tetap di level 4,75%. Ini adalah sebuah langkah defensif yang sengaja dirancang untuk menciptakan stabilitas. Kalau kita lihat grafiknya, kelihatan jelas banget garisnya tetap lurus di tengah gejolak pasar yang liar di sekitarnya. Ini adalah upaya BI untuk menjadi semacam jangkar stabilitas buat ekonomi kita. Tapi jangan salah, ini bukan keputusan yang gampang. Ini tuh kayak balancing acts, aksi menyeimbangkan yang super hati-hati. Di satu sisi, BI harus menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah, tapi di sisi lain, mereka juga nggak boleh terlalu menekan sampai menghambat pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sulit. Sayangnya, walau berbagai langkah pertahanan udah dibangun, tekanan dari luar itu kuat banget. Dan konsekuensinya, ya, sangat nyata dan bisa kita rasakan langsung. Inilah kenyataan pahitnya. Nilai tukar rupiah kita terpaksa melemah sampai menyentuh level terendah sepanjang sejarah, yaitu 17.313 per dolar Amerika Serikat. Angka ini nunjukin betapa besarnya tekanan yang kita hadapi. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Dengan kondisi global yang masih nggak menentu dan tekanan di dalam negeri yang makin berat, apa langkah selanjutnya yang harus kita antisipasi? Situasinya benar-benar dinamis, bisa berubah dengan sangat cepat. Jadi kuncinya cuma satu, kita harus terus pantau setiap pergerakannya. Dengan tetap terinformasi, kita bisa selangkah lebih di depan.